Selamat sore Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Manalu dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan 3 teori dari asam dan basa. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam lemah dan basa kuat. Yang pertama, asam lemah. Asam lemah itu adalah asam yang tidak terionisasi secara signifikan dalam larutan. Misalnya, jika sebuah asam dilambangkan dengan Ha, maka dalam larutan masih terdapat sejumlah besar Ha yang belum terdisosiasi atau terionisasi. Contohnya itu adalah asam oksalat atau HO2C2OH2, asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4, asam fluorida HF, asam karbonat atau H2CO3. Rumusnya adalah H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Dan yang kedua itu adalah basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion OH-. Larutan basa ini juga akan mengalami total. Contohnya itu adalah kalium hidroksida atau KOH, yang kedua natrium hidroksida atau sodium hidroksida NaOH, yang ketiga barium hidroksida BaOH2. Rumusnya adalah OH- sama dengan Mb kali B. Dan di sini saya ada membuat satu soal tentang asam lemah dan basa kuat. Yang pertama itu ada contoh soal asam lemah. CH3COOH 0,1 m dengan Ka sama dengan 10⁻⁵. Karena nilai Ka diketahui, maka bisa dipastikan CH3COOH ini merupakan asam lemah, di mana konsentrasi H+-nya bisa ditentukan persamaan konsentrasi. H+ sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi asam atau Ma. Kita masukkan nilainya. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka-nya, yaitu 10⁻⁵, dikali konsentrasinya, yaitu 0,1 m atau 10⁻⁻⁴. Hasilnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari 1 kali 10⁻⁶, maka konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10⁻⁵. Selanjutnya pH-nya. pH min log konsentrasi H+, kita masukkan nilainya pH-nya. Min log 1 kali 10⁻⁵, maka pH-nya kita dapatkan yaitu 3. Selanjutnya yang terakhir ada soal basa kuat. Sebuah senyawa BaOH2 memiliki konsentrasi sebesar 2 kali 10⁻⁵ m. Tentukan pH dari senyawa basa tersebut. Penjelasannya itu adalah OH- sama dengan B kali M sama dengan 2 kali 10⁻⁵ m sama dengan 4 kali 10⁻⁵. Maka hasil pOH sama dengan min log 4 kali 10⁻⁶ sama dengan 5 kali log 4. Nilai pKw sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 kurang 5 kurang log 4 sama dengan 9 tambah log 4. Sekian dari penjelasan saya yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teori asam dan basa. Teori asam dan basa ini ada 3. Yang pertama itu asam basa Arrhenius, yang kedua asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga atau yang terakhir itu asam basa Lewis. Ketiga teori ini mempunyai dasar pemikiran yang berbeda. Teori asam basa yang pertama adalah Arrhenius.
Asam ini adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Asam ini umumnya merupakan senyawa kovalen dan akan menjadi bersifat asam jika sudah dilarut di dalam air. Sebagai contoh, gas hidrogen klorida bukan merupakan asam, tetapi jika sudah dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Reaksi yang terjadi adalah HCl menghasilkan H+ tambah Cl-. Asam ini yang menghasilkan sebuah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik atau asam berbasa 1, dan asam yang menghasilkan dua ion H+ setiap molekulnya disebut asam diprotik atau berbusa 2. Teori yang kedua adalah asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry ini adalah spesies atau ion atau molekulnya yang berperan sebagai donor proton atau pemberi proton atau H+ kepada suatu spesies yang lain. Basa adalah spesies atau molekul atau ion yang bertindak menjadi akseptor proton atau penerimaan proton atau H+. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis ini adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron.